Hai, tepat di depan saya terdapat sebuah box reel. Ini adalah reel Vitro Sirlin SL 10.000. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat si reel dari Vitro ini. Kita mungkin melakukan unboxing, kita lihat actionnya dan penampakannya dalam jarak dekat, lalu kita akan melihat komponen-komponen yang menyusun reel ini ya, berserta dengan teknologi-teknologinya. Sebelum ke sana, saya akan memberikan informasi sedikit. Saya mendapatkan reel ini dari Dapur Mancing. Namun saya tidak melakukan check out melalui online ya. Saya langsung mendatangi outletnya Dapur Mancing atau rumah mungkin lebih tepatnya. Jadi terlihat di sini bahwa box ini tidak ada plastik atau apapun yang membungkus. Jadi hanya seperti ini saja, hanya box saja dan di dalamnya terdapat reel dan lain-lainnya. Karena memang saya datang ke lokasi, ini saya dapatkan dengan harga yang sangat miring, teman-teman. Saya mendapatkannya dengan harga 1.320.000. Jujur ini harganya kalau dibandingkan dengan online shop yang lain ya. Itu kalau di internet mungkin kita bisa search sendiri, Vitro Sirlin 10.000 itu rata-rata memang di atas 2 juta semua. Dan di Dapur Mancing saya dapat harga yang sangat ramah. Ini Dapur Mancing luar biasa, top. Dan saya juga dapat topi sih. Sebenarnya topi dari Dapur Mancing. Cuman ada sedang dicuci, kemarin habis dipakai mancing, jadi lagi dicuci, dijemur. Jadi saya tidak bisa perlihatkan ya teman-teman. Setelah itu kita kembali ke reel ini ya. Pertama kita akan bacakan dulu spesifikasi yang menempel pada boxnya. Di sini terlihat ada Vitro, ada websitenya. Di sini ada tipenya Sirlin, ukurannya ya SL 10.000. Nah, terus di bawahnya kita bisa lihat ini ada salt water resistance. Reel ini memang ditujukan untuk penggunaannya dalam air asin ya, atau salt water ya, atau di laut. Kemudian kedua kita lihat heavy duty. Ini reel ini memang dirancang untuk reel yang berat, kelas berat ya. Jadi untuk mengejar mangsa-mangsa yang besar ya. Nah, yang ketiga ini ada semacam kalimat yang unik dari Vitro, design for serious fishermen. Artinya reel ini didesain untuk pemancing yang serius. Oke, mungkin teman-teman bisa menerjemahkan sendiri maksudnya karena saya jujur kurang paham ya. Oke, lalu kita bisa lihat di sini yang berwarna merah ini. Max drag-nya itu sampai dengan 30 kg. Nah, lalu kita geser ke samping. Di sini juga saya melihat ada beberapa spesifikasi, teman-teman. Ini ya, teman-teman kalau bisa dilihat di sini. Yang paling atas di sini kita lihat ada 10 stainless steel precision ball bearings. Nah, di sini ada 10 stainless steel precision ball bearing. 10 ball bearing yang dari stainless steel. Jadi lebih kuat dan lebih baik sih. Lalu ada dual color anodized aluminium spool. Ini adalah kita mendapatkan spool cadangan sebenarnya. Jadi kita membeli reel ini, kita mendapatkan spool asli atau bawaan yang menempel pada reel, lalu kita mendapatkan spool cadangan lain. Jadi kita punya total 2 spool. Kemudian yang ketiga ada left right interchangeable. Ini artinya bisa digunakan untuk handle kiri dan handle kanan. Jadi kita bisa putar-putar ya. Nah, kemudian lalu ini ada kita lihat CNC machine cut power handle. Ini adalah power handle. Dia jadi untuk handle-nya itu sudah power handle dan dia menggunakan CNC machine cut. Kemudian ada di sini CNC machine cut stainless steel main drive gear. Jadi main drive gearnya itu terbuat dari stainless steel. Jadi bukan terbuat dari kuningan, bukan terbuat dari zinc ya. Lalu ada infinite anti reverse system. Ini dia memiliki teknologi infinite anti reverse system. Jadi dia anti reverse-nya itu one stop, lalu dia tidak punya semacam tuas atau knob untuk mengganti reverse ya, untuk maju ke depan atau mundur ke belakang ya. Lalu reel ini memiliki gear ratio 4.1:1. Oke. Nah, untuk line capacity-nya teman-teman bisa lihat karena memang reel ini dirancang untuk kelas berat, jadi memang spoolnya pun diberikan ruang atau kapasitas yang sangat besar untuk benang kita ya, baik PE ataupun benang mono ataupun apapun itu. Di sini terlihat untuk milimeternya itu 0,55, itu kita bisa muat sampai dengan 300 meter. Lalu untuk tebal dengan 0,60 bisa sampai 250 meter. Yang terakhir di sini dengan diameter 0,80 itu bisa muat sampai 180 meter. Dan kita juga punya 210. Jadi kita bisa ganti-ganti ya. Kita bisa taruh di spool pertama untuk benang yang tebal dan spool yang kedua untuk benang yang tipis ya, tergantung dengan pemakaian. Itu untuk boxnya. Coba kita lakukan unboxing. Oke, teman-teman. Kita buka reel ini.
begini penampakannya. Jadi dia full plastik begini. Nah, ini bisa kita angkat lagi. Ini ada spool cadangan, reel, dan spool utama, lalu ada handle. Oke, di sini sudah habis. Kita akan pindahkan dulu kotaknya. Pertama kita lihat dulu, ini ada grease, ada spacer, ada pouch, ada buku manual. Buku manual di sini terdapat skema ya. Oh iya, di sini ada beberapa keterangan ya untuk real specification-nya ya. Ini beratnya itu di nih 890 gram. Di sini kita bisa lihat ada skemanya ya. Oke. Ini kita singkirkan dulu bagian yang lainnya itu. Di sini ada spool cadangan, ada handle, dan ada reel utama. Kemudian kita ke handle. Ini di handle nih. Handle-nya kalau untuk putaran knopnya dia masih menggunakan T-knob gini dengan bahan ini sepertinya busa eva keras ya. Ini masih ada plastiknya di sini, bisa dibuka sih, bisa dikeletekin. Ini kalau diputar sangat, ini smooth banget sih tuh. Udah seperti baling-baling gitu. Nggak berhenti-berhenti coba. Ini nggak tahu di dalamnya ada berapa bearing ini. Nah, coba kita lihat. Apakah dia bisa dibuka agar kita bisa melihat isi di dalamnya. Gak ada tanda-tanda tempat baut nih. Oke, ya udah, ini kita abaikan dulu aja karena saya tidak mau memaksa untuk dibuka. Mungkin nanti kalau teman-teman punya info atau pernah melihatnya, mungkin bisa taruh di kolom komentar. Ini ada apa, ada berapa bearing di dalam handle knobnya ini. Lalu di sini kita lihat seperti ini bentuk penampakan bagian dalam. Dia screw on ya. Ini bahannya katanya CNC machine cut juga sih. Di keras ya. Jadi enak sih udah pegangnya. Oke, ini untuk handle. Nah, sekarang kita lihat penampakan dari dekat ya. Sambil kita pasang nih handle-nya, lalu kita coba retrieve sedikit ya. Bagaimana actionnya? Ini emang sebenarnya reel ini cocok sih untuk mancing di laut-laut dalam sebenarnya untuk vertical jigging karena kekuatannya sih yang luar biasa. Oke, sudah terpasang. Oke, pertama kita putar ya. Ini enak sekali teman-teman. Lancar sekali. Untuk ukuran sebesar ini lancar loh, ini tergolong lancar. Dan yang saya suka adalah pegangannya, handle-nya. Ini enak dengan tangan tuh. Tuh, tidak apa ya, tidak ada sangkutan atau tidak ada yang macet-macet gitu. Oke. Untuk anti reverse-nya sendiri nih berjalan dengan baik ya. Tuh, tidak ada jeda sama sekali. Oke. Setelah itu kita akan dengarkan bunyi clicker ya. Bunyi clickernya itu bunyi clickernya tidak terlalu besar tapi cukup lah. Oke, itu untuk bunyi clickernya. Lalu mungkin drag knobnya kita buka, kita angkat spoolnya, lalu kita cek dalamnya ya. Sebelum itu kita lepas dulu handle-nya. Kita buka drag knob. Drag knobnya bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak ada seal karet. Ini bahan plastik atau ABS, ini keras ya. Dan ini bahannya sepertinya dari stainless juga, kalau atau mungkin aluminium ya. Tapi ini berat sih. Bisa jadi ini stainless sih yang. Lalu ya di dalamnya ini ada semacam seal karet di bagian samping. Jadi ketika dia masuk jadi benar-benar kedap ya. Jadi untuk mengurangi air untuk masuk ke dalam spool melalui bagian atas. Oke, ini untuk drag knobnya. Lalu coba kita lihat spoolnya. Spoolnya kita angkat ya. Kita lepas dulu aja untuk kita cek. Nah, ini spool utama berwarna hitam, lalu ada silver ya kan. Nah, di sini kalau lihat dari penampakan dia ada action seperti rongga ini, namun di bawahnya seperti ada kayak karbon, tapi itu bukan karbon ya. Itu semacam lapisan saja. Kalau dilihat dari dalam tuh seperti ada ini, seperti ada nggak tahu nih, ini semacam kayak lapisan karbon ya, keras loh. Ini actionnya seperti itu. Lalu dia ada melengkung begini. Ini untuk kedalamannya tuh luar biasa dalam. Ini dalam banget sih. Makanya dia bisa muat benang yang sangat panjang. Dan dia sudah menggunakan V-shape ya nih. Jadi untuk kita bisa melakukan long cast ya, lemparan kita bisa jauh. Ya. Nah, itu bentuk dari sisi luar.
kita ke bawah dulu sebelum kita buka bagian drag washer dan key washernya juga ya. Ini dia clicker nih, clicker dia masih menggunakan pernya masih per yang biasa ya. Ini ada grease nih, jadi untuk menahan agar makin makin kuat dah, jadi nggak gampang berkarat. Nah, ini terlihat ada 2 buah ball bearing teman-teman di bagian dalam. Ini ada 2 buah ball bearing. Coba kita angkat. Iya, ada 2 buah ball bearing. Ada 2 buah ball bearing ya. Dan antara ball bearing satu dan yang lain itu dibatasi oleh spacer. Nih, ada 2 ya. Ini ball bearingnya tertutup dari stainless sih. Lalu kita menuju ke bagian atas. Di sini kita buka dulu untuk teknologi dragnya. Nah, ini yang menarik nih. Untuk key washernya yang bagian paling atas itu dia berbeda sendiri ya, dan bahannya lebih ringan ini. Sepertinya ini mungkin campuran kuningan dan aluminium. Nah, jadi dia mungkin biar lebih awet ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Jadi bunyi drag knobnya ketika kita putar, ketika kita pasang, kencangkan spool atau dikendorkan itu berasal dari sini. Nah, kalau kita lihat ini drag knob ya. Coba kita pasang. Nih, bunyi ya. Oke, kalau di total dari yang paling atas sampai yang paling bawah ini terdapat 5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita pasang lagi. Kita lihat spool cadangan. Spool cadangan kalau sekilas itu dilihat itu sama bentuknya, dia punya sistem clicker pair begini. Lalu di sini terlihat juga ada 2 buah ball bearing ya. Nah, bagian sini juga sama ya bentuknya. Ya, jadi saya tidak bongkar ya karena bentuknya sama dengan spool utama. Ada 2 ball bearing juga. Nah, kalau bentuk dari penampakan dari luarnya seperti ini, dia warna actionnya tuh dia punya warna biru oceanic seperti ini. Lalu ada campuran silver, tapi silvernya lebih terang dari yang silver yang spool utama itu udah ada condong ke gelap sih, grey gitu ya. Nah, di sini, cuman di sini dia tidak punya action seperti yang utama, dia ada bolong-bolong gini. Di sini polosan ya, polos aja dia, full polos, tidak ada bolongan apapun. Ya, itu dia untuk spool. Tuh bunyi kayak seperti lonceng. Oke. Ini untuk spool. Kita bergeser menuju ke railnya lah. Di sini kita lihat untuk bagian sistem yang terdapat pada clickernya ini unik ya. Nah, ini kita bisa lepas ya. Ini kelihatannya ada semacam spi ya, kayak as gitu. Ini dorong aja pelan-pelan. Dorong, nanti kita ambil di arah yang berlawanan. Di sini kita tinggal ambil. Dah. Oke, jadi ini fungsinya dia untuk penahan ya, penahan agar dia tidak naik turun di main shaftnya ya. Tuh. Ya jadi, nah ini yang menarik nih, clickernya nih, dia menggunakan gear clicker yang seperti ini. Ini terlihat ini sangat jarang teman-teman. Tuh, jaraknya sangat jauh. Ini yang membuat bunyi clickernya bisa dikatakan tergolong kencang, keras ya. Ini penyebab utamanya, dan dia berbahan dari kuningan. Kita bergeser lagi ke bell arm, dan dia tidak menempel ya. Ini obeng yang saya gunakannya ada magnetnya, tidak menempel sama sekali ya. Oke, nah pelan-pelan ya kita putar begini. Di sini terlihat kosong nih, nggak ada apa-apa ya, kosong. Oke, lalu di sini kita temukan spacer yang warna hitam tadi. Lalu di sini ada, oh ya, dia bahannya dari keramik dan dia masih menggunakan apa ini? Oh, ini ada spacer kecil ya, warna spacer besi. Nahan mungkin ya. Tuh, udah habis, tidak ada lagi. Tidak ada ini. Ini yang seperti ini, yang mika, yang bahan plastik tadi, ring, lalu dia keramik, lalu line rulernya, lalu ada spacer lagi, dan dia menggunakan bushing untuk putaran line rulernya,
bukan menggunakan bearing. Nanti kalau teman-teman memiliki ball bearing yang bisa dipakai untuk line ruler bagus sih, nanti kita ganti jadi biar lebih bagus, biar lebih smooth putarannya. Oke, itu untuk line ruler. Kita lepas lagi bell armnya secara keseluruhan ya, karena kita mau melihat komponen dari spring pada belnya nih, bell springnya. Untuk bell springnya dia udah menggunakan stainless atau dia menggunakan zinc atau dia mungkin masih plastik, kita lihat ya. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya, kosong. Dari ketebalannya kita bisa lihat ini tebal, kuat sekali sih, kokoh. Ya, lalu juga buat heavy duty maksud saya. Tuh, ya. Lalu ini baut ada di sini satu, ini di sini. Nah, kita menuju ke spring di sini. Ini kita kembalikan kondisi biasa dulu agar mempermudah kita dalam melakukan membuka ya. Luar biasa nih, keras nih. Dan jangan lupa ditahan bagian bawahnya ini, dipegang sedikit. Nah, kalau tidak dipegang sama sekali bahaya. Ya. Oke. Kalau dilihat sih dia bahannya sudah keras, ini kayaknya memang mungkin zinc atau besi, bukan plastik. Tapi bagus, ini udah kuat kok. Kita buka secara keseluruhan ya. Oke, nah kita lihat di sini. Ini untuk bell springnya dia udah menggunakan besi, masuk ke dalam sini. Oke. Di sini ini besi, lalu ini tutup covernya. Nah ini, oke, udah habis ya. Nah, kita lihat ini di bagian rotor sepertinya sudah bersih, tidak ada lagi apapun. Kita bisa angkat nih untuk rotornya untuk menuju ke body ini ya. Nah, untuk melepas ini pertama kita lepas dulu baut yang ini, ada yang bawah ini, karena ini semacam penahannya agar ya ring pengunci yang berwarna kuningan tidak bergeser kemana-mana ketika dalam pemakaian. Kita lepas dulu ini. Lalu setelah kita lepas ini, kita bisa langsung putar pengunci nih, ring pengunci yang berwarna kuningan ini, putar ke arah kanan. Oh, ini untuk ring penguncinya. Oke, habis ya di sini. Kita bahas dulu bagian ringnya. Nah, nih di ringnya nih ada baut kecil lagi. Di ring pengunci yang berwarna kuningan ini dia ada baut kecil lagi tuh, dua. Ini kalau tidak salah ini nih adalah semacam seal dari karet di tengahnya, dikunci oleh ring yang atas ini. Seal, jadi untuk pengaman agar air yang jatuh dari atas spool menuju ke bawah itu tertahan. Jadi memang kita harus benar-benar perhatikan, jangan hanya hanya melihat wah ini salt water kita udah yakin. Kita harus tahu komponen di dalamnya apa gitu. Seal paling utama untuk salt water itu. Oke, ini ya benar, ini ada karet, seal karetnya ditutup oleh ring yang ini baru dibaut ya. Tuh, tuh teman-teman ya, gini disusun ya teman-teman, biar mempermudah kita ketika nanti ingin melakukan pemasangan, biar tidak tertukar atau tidak bercecer. Oke, bagian rotor sudah selesai, penguncinya kita lepaskan dari bagian pinion gear. Sekarang kita bisa angkat bagian rotornya secara perlahan. Nah, sebelum kita menuju ke body, kita periksa dulu di bagian rotor, bagian bawahnya ada apa. Tidak ada apa-apa teman-teman, kosong. Ring juga tidak ada, nggak ada di sini.
Bisa saja ringnya ada di pinion gearnya. Kita lihat ya. Ini kita simpan dulu di sini. Kita menuju ke pinion gear. Nah, di pinion gearnya ini dia ada cover dari aluminium sepertinya, ini menutupi ya, cover untuk pinion gear dan cover juga untuk one way. Clutchnya ada di sini, anti reverse-nya ada di sini semua. Kita lepas dulu bautnya. Ya, ada 4 baut sudah dilepas, kita angkat covernya. Angkat cover. Ini pinion gearnya sudah terlihat nih bagian atasnya. Ini untuk melepas bagian ini ada juga kayak ring atau cover juga. Ini juga bahannya sama seperti ini, seperti aluminium juga. Ini kita bisa langsung lepas aja dengan mengangkat pinion gearnya perlahan. Jangan dicongkel ya teman-teman, karena berbahaya. Ini ada. Oh ya, ada seal. Ini ada seal karet. Jadi dia ada seal karet di sini. Wah, bagus sih. Jadi untuk lebih aman ya dari air ya. Ini saya sudah bisa angkat secara pelan. Oke, ini apa nih? Ada yang copot berarti. Untuk bearing one way-nya. Nah, angkatnya miring. Kalau saya sih ngangkatnya agak ke bawah begini. Jadi untuk mengurangi, minimalisir jatuh atau berantakan ketika dilepas. Tuh. Udah jatuh satu. Kita lihat bagian dari paling atas dulu. Di sini ada semacam cover. Oh, ada ring. 1, 2, lalu ini geser dulu ini. Nanti dulu di sini. Setelah itu, oh ya, dia ada ini nih untuk bearing utama ya pada one way. Ini ada kawatnya, lalu dia punya bushing, lalu dia ada 2 gear ya. Oke, lalu dia punya penutup untuk one way-nya di sini berarti. Nah, gini. Oke. Nah, nih kita lihat ya, antara rotor bagian bawah tadi, bagian bawah rotor ini itu menuju ke 2 ring ini, spacer kecil, lalu menuju ke sebuah ball bearing tertutup pada pinion gear. Lalu setelah itu di bawahnya itu ada clutch ya, untuk bearing clutchnya ya di sini. Ini besar-besar ya, tuh besar-besar teman-teman. Ada berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Lalu ada covernya. Ini covernya dari stainless juga, berat. Ini ada bushing stainless juga. Lalu ada gear untuk anti reverse-nya 2 biji. Lalu ini dia, ini pinion gearnya memang terbuat dari stainless steel seperti yang tertulis pada box. Oke teman-teman, ada kotoran sepertinya. Oke, nah ini dia. Oke, sampai di pinion gear selesai. Sekarang kita menuju ke side body ya, kiri dan kanan. Di sini kita lihat tadi di handle ke tempat dudukannya di sini itu dia sepertinya ada seal apa enggak ya? Tidak ada seal teman-teman, kayaknya ini keras. Oke, kita lihat aja dari dalam mungkin biar lebih pasti ya. Di sebelah kanan ada tutupnya. Ini kita bisa buka. Kita lepas dulu. Tidak ada apa-apa. Kosong. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada seal karet ya. Ini ada seal karet nih, tuh. Ya, tapi nggak saya lepas, susah. Nanti takutnya merusak, jadi biarkan saja. Kita lepas aja side bodinya, bodi samping yang sebelah kiri. Di sini ada 3 baut, kita lepas. Dan di sini, oh ya, ini ada satu lagi baut untuk covernya. Pertama sih saya lepas cover ini dulu. Biasanya di dalamnya ada baut lagi sih, baut di bodinya. Ini kan baut kecil hanya untuk penutup doang. Nih bagian bawah. Nih, ini selekal. Ya kan terlihat ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 total. Nah ini kita lepas dulu. Saya jamin keras pasti.
4. Udah bautnya kita angkat. Dia sebenarnya punya untuk action ya, untuk action di knobnya. Baut juga dia dari stainless gitu. Nah, udah ya. Ini kita bisa angkat. Nih, seperti ini. Ya, dari aluminium. Di dalamnya ada semacam apa namanya? Kayak karbon sama seperti yang ada pada nih, pada reel nih yang action ini sama ya. Tuh. Kalau dilepas begini bentuknya tuh. Ya. Ini 4 bautnya. Udah habis, tidak ada lagi. Oke, di bagian bawah di sini kita lihat ini ada seal ya, seal dari karet ya, nih mengelilingi nih ya agar mengurangi ya kemungkinan air untuk masuk ke body. Lalu di sini kita lihat ada sebuah bearing tertutup ya, terlihat di sini tertutup. Oke, ini dia untuk bagian side body yang kiri. Lalu kita lihat nih menu utama ini. Ini menu utama ya, menu utamanya di sini ada apa ini? Wow, besar sekali sih. Ini main shaftnya aja ini besar, tebal dan bulat ya, stainless. Coba kita coba cek untuk ini dulu ya, untuk gear utamanya ya. Ini keras sekali ya gear utamanya ini. Oke, karena gear utamanya keras, kita lepas dulu deh ini. Saya lepasnya dari belakang ya biar cepet. Nanti baru kita lihat review dari jarak dekat. Nih, kita bahas dulu drive gearnya. Drive gearnya besar. Ini di bagian kanan body dia kan ini penutup ya, penutup untuk knobnya ya, penutup handle-nya. Ada seal karet, lalu ada semacam ring lagi. Ini bahannya dari kuningan tapi ada 2 buah nih, ada 2 buah seal ini ya, ada 2 buah seal ini. Lalu langsung ke drive gear. Di drive gearnya ini drive gearnya memang terbuat dari stainless, berat sekali, tebal ya, jadi jangan khawatir, ini aman sih. Nah, di sini ada semacam kawat ya. Ini kawat ini fungsinya buat apa? Nih kawat ini untuk pengatur anti reverse-nya ya. Ini ada kawatnya, coba deh teman-teman diperhatikan lagi nih. Nah, ini dia nih, kawat yang kayak seperti huruf L ini dia menempel pada drive gear. Sebenarnya kawat ini dia berputar, tidak tidak paten ya, jadi dia berputar. Dia untuk men-trigger aja, kawat ini untuk men-trigger aja. Tapi putarannya tidak terlalu smooth, agak sedikit kencang karena dia semacam spring juga sini, mengunci gitu. Nah, oke, kita jelaskan sedikit tentang kawat ini. Kawat yang menempel pada drive gear ini itu berfungsi untuk nih dimasukkan ke dalam ini nih. Dia akan masuk ke dalam lubang kecil yang ini. Ada celah kecil ini yang ini. Nah, ini nanti berfungsi untuk katup ya, semacam katup yang untuk membuka dan menutup reverse-nya. Artinya dia membuka, artinya harusnya dia bisa diputar ke belakang handle-nya ya. Nah, kalau dia begini, ini tertutup, mengunci begini. Nanti dia akan mengunci, ditahan oleh nih. Di sini kan ada 2 gear tadi yang seperti matahari ini. Inilah dia nanti yang menahan. Jadi kalau ketika nanti pemasangan jangan sampai salah ya. Itu harus dimasukkan karena kalau kawat tadi tidak dimasukkan ke dalam lubang ini, anti reverse-nya akan tidak berjalan. Di bawah bagian drive gear terdapat sebuah gear lagi penghubung ke oscillation gear. Ini bahannya dari zinc, ringan sekali. Di sini ada slidernya kuat ya. Slidernya modelnya slider begini. Tapi bagian sini dia tidak ada slider ya, bagian bawah. Nah, di sini kita lihat ada apa namanya? Ada oscillation gear, ada baut dari kuningan oscillation gearnya. Coba kita lepas. Kita lepas dulu. Kita angkat. Ya. Oke, habis ya. Ini kalau diperhatikan bukan dia bukan apa namanya? Bukan ball bearing ya. Sepertinya ini bushing, teman-teman. Nih, ini bushing.
Busing dari kuningan gitu. Handle bagian kanan, di drive gear bagian kanan ya, itu terdapat ball bearing lagi satu nih. Ada ball bearing tertutup ya teman-teman, lalu ada ya tertutup di sini juga tertutup tuh. Nah, ini slider guide-nya, ini katup untuk one way atau anti reverse-nya. Oke, udah selesai. Ya. Nah, untuk yang bagian kanan dia sama, untuk cover aksesorisnya ini. Dia sama bentuknya seperti ini. Ya, ini sama. Coba kita lepas, ini apa ya? Apakah ada sesuatu di sini? Baut. Coba di sini. Kita balik pelan-pelan, apa? Ini penahan apa gitu? Dia menahan apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang lepas dari sini. Tidak ada teman-teman. Ini apa? Ini seperti aksesoris saja sih. Jadi nggak ada yang khusus ya. Hanya aksesoris. Nah, terakhir kita akan membahas bagian nih slider ya. Nih slidernya nih. Kalau di slidernya ini tebal dari stainless. Ini slider, ini main shaft. Ini slider, ini main shaft ya. Ada dua baut penahan. Jadi ini yang menahan main shaftnya agar tidak lepas dari slidernya. Nah, saya tidak perlu buka lah ya untuk bautnya sendiri ya. Ini ada dua nih kelihatan. Lalu di sini kita bisa lihat ada tiga ball bearing kecil. Yang satu ada semacam kayak karetnya untuk yang satu polos, yang satu lagi polos. Jadi ada tiga total. Ini agar lebih smooth aja. Ketika dia proses naik turunnya tuh agar lebih smooth. Nah, oke. Jadi inilah penampakan Real Vitro Sirlin 10.000. Nah, jadi kita mungkin langsung ke kesimpulan kali ya. Kesimpulan pertama, reel ini besar. Iya betul, reel ini besar. Reel ini berat. Menurut saya berat karena di buku petunjuknya pun tertulis 890 gram. Kemudian reel ini terbuat dari stainless steel ya, betul. Benar-benar keras dan kokoh. Ya. Terus terakhir nih sebelum kita lanjut nih, kita coba tekan-tekan bagian rotor nih, keras nih ya, karena stainless ya, aman jadinya. Lalu seal ini ditujukan untuk saltwater game ya, permainan di air asin laut ya. Kalau menurut saya iya, karena memang banyak sealnya di sini ya. Dari kita berbicara dari spool aja, di spool tutup spool ada seal satu nih yang di pinggiran nih, seal karet. Lalu dia washer, menuju washer sampai ke bawah dia punya seal lagi itu di nih di pinion gear yang yang terdapat pada main shaft ya ada. Lalu di bagian bawah pinion gear ini kunci ini pengunci ini ada lagi cover untuk anti reverse atau one way gearnya nih di bagian dalam ya. Nih. Kemudian dia punya satu seal lagi terakhir itu di bagian body ya, body kiri ya, side body yang kiri dengan yang kanan jadi di sini tutup, jadi lebih aman minimalisir air ya. Itu untuk seal. Lalu kita lihat ball bearing hitung aja karena di sini tertulis 10, coba kita hitung ya. Ini spool ada dua tadi ya tertutup dan ada dua spool, jadi kali dua ada 4. Dari spool kita turun ke apa namanya main shaft ya, main shaft dan pinion ya. Coba kita lihat di pinion ada dari ini dulu, dari line ruler dia masih busing sih, sayang sekali sih. Kalau dia sudah menggunakan apa namanya bearing sih bagus ya. Tuh. Jadi masih dua-dua ya, masih 4. Kita lanjut ke mana ya nih. Nih ada langsung gear utama sih, gear utama ya. 5 nih. Gear utama apa namanya ball bearing yang nempel pada apa namanya pada pinion ya, pada pinion nih yang gede satu, udah 5 ya, 5. Lalu ini one way clutch gear bearing ya nih plus 1 biasanya, jadi 5 plus 1. Lalu ya di sini ada di oscillation enggak, no, di oscillation gear tidak ada, maaf, dia hanya bushing dari kuningan.
dari sisi samping kanan kiri ada dua, jadi 4, 5, 6, 7 7 ya, sudah 7 ya. Nah, plus di sini ada 3 di oscillation 10 ya, 10 sih, 10 total kalau dihitung dengan 10 cadangan ya. Terakhir sih yang saya belum tahu ini yang bagian untuk handle. Ini bearing, pasti ada bearing sih, bisa saja situ 2 ya. Jadi kalau memang itu 2 bearing pada apa namanya, bearing pada handle-nya 2 itu, wah lumayan sih gitu ya, tambah banyak ya kan bearingnya kan, jadi 12 total karena dihitung sama apa nama, sama spool cadangan ya. Itu untuk bearingnya jujur sih sesuai sama box yang tertulis di box ya. Itu untuk bearing. Lalu kita pindah ke mana lagi? Oh, sistem. Oh, ini untuk keterangan sedikit ya untuk pinion gear menuju ke ini drive gear itu sama-sama stainless, jadi aman ya, jadi lebih awet. Lalu untuk oscillation gear sama di bagian bawahnya, apa namanya, bagian bawahnya drive gear mana tadi, bagian bawah drive gear di sini tertutup, maaf. Nih bagian bawah sini dia menggunakan zinc ketemu dengan kuningan ya, zinc ketemu dengan kuningan, dia aman sih. Nah nih dah terus lalu ada aksesoris atau ini untuk di bagian luar, bagian handle-nya nih seperti karbon, motif karbon plastik bisa dilepas. Oke, jadi kurang lebih begitu penampakan real Vitro Sirlin 10.000 baik dari action maupun sampai ke komponen-komponen yang terdapat pada reel ini. Nah, kalau mungkin teman-teman ada kritik dan saran mungkin bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya infokan sekali lagi, saya mendapatkan reel ini di Dapur Mancing. Nanti akan saya taruh di link deskripsi ya, untuk link dari atau URL channelnya ya, link channelnya, channel YouTube-nya. Jadi mereka itu hampir setiap hari akan rilis video di YouTube. Mereka akan mencoba meracuni, dalam tanda kutip ya, meracuni kita yang menonton dengan merek-merek yang sangat bisa dikatakan brand-brand terkenal di situ dengan harga yang luar biasa gitu ya. Jadi makanya saya bisa bilang Dapur Mancing ini bagus karena memiliki koki-koki yang handal ya. Jadi kalau bisa dikatakan dia adalah rasa bintang 5, harganya kaki 5. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.